Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warahmianti dengan NIM I1I12422. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah statistika, yaitu pengertian statistik, regresi linear sederhana beserta contoh penerapannya menggunakan Microsoft Excel, regresi linear berganda beserta contoh penerapannya menggunakan Microsoft Excel, serta kontribusi statistika dalam bidang inventory. Oke, langsung saja masuk di pembahasan yang pertama, yaitu pengertian statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan statistik, data mentah bisa diubah menjadi informasi yang bermakna. Statistik digunakan untuk yang pertama menggambarkan data atau deskriptif, kedua menarik kesimpulan atau inferensial, ketiga memprediksi kejadian di masa depan, yang keempat mengambil keputusan berbasis data. Nah, lanjut, pengertian regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas X terhadap satu variabel terikat Y. Di sini ada rumus regresi linear sederhana. Y sama dengan A tambah BX, yaitu sebagai variabel terikat, X sebagai variabel bebas, A sebagai konstanta nilai Y saat X sama dengan 0, dan B itu koefisien regresi besar pengaruh X terhadap Y. Oke, di sini saya sudah menyiapkan contoh regresi linear sederhana di Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh datanya, contoh data regresi linear sederhana, di mana jumlah angkatan kerja itu sebagai variabel Y dan variabel X dan tingkat pengangguran sebagai Y. Oke, langsung saja kita coba praktekkan. Kita menggunakan data analisis. Lalu kita pilih regression, lalu tekan OK. Nah, di sini kita pilih dulu, kita input dulu Y range-nya dan X range-nya. Nah, di sini untuk Y range-nya itu bagian tingkat pengangguran. Kita pilih ini. Lalu kita pilih X range-nya, yaitu jumlah angkatan kerja. Ini. Lalu ini. Nah, di sini untuk hasil output-nya kita taruh di sini. Nah, lalu kita isi 2 dan ini. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Saya perbesar dulu. Standar error. Nah, bisa dilihat di sini bagian regression statistiknya itu bahwa multiple R-nya itu 0,799. Artinya, sebelum itu saya jelaskan dulu apa itu multiple R. Jadi multiple R itu digunakan untuk menunjukkan kekuatan hubungan secara keseluruhan antara dua variabel, yang tadi itu variabel jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran, atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, di sini pada hasilnya itu multiple R-nya itu 0,799 atau sekitar 0,799. Artinya secara bersama-sama variabel bebas itu memiliki hubungan yang kuat dengan variabel yang terikat. Di sini kan variabel bebasnya itu jumlah angkatan kerja dan variabel
bebas dan variabel bebasnya itu tingkat pengangguran. Nah, artinya jumlah angkatan kerja memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat pengangguran. Nah, selanjutnya didukung oleh R-square-nya. Nah, R-square itu digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh gabungan semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di sini R-square-nya itu bernilai 0,6399%. 0,6339, artinya sekitar 0,63,99% perubahan variabel terikat dapat dijelaskan oleh dua atau lebih variabel bebas, sedangkan 36,01% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, selanjutnya itu edges R-square-nya. Jadi edges R-square itu digunakan untuk menyesuaikan nilai R-square dengan jumlah variabel bebas dan jumlah data. Yang kedua digunakan untuk menilai kualitas model regresi sederhana. Nah, di sini pada hasilnya edges R-square-nya itu 0,6283, artinya setelah penyesuaian model masih mampu menjelaskan sekitar 62,83% variasi variabel terikatnya. Nah, selanjutnya itu standar error. Di sini bisa kita lihat bahwa standar errornya itu 1,4461. Artinya rata-rata kesalahan prediksi dalam model itu sekitar 1,45 satuan. Lalu observation, di sini observation itu jumlah datanya. Jadi di sini jumlah datanya itu ada 33 data. Nah, jadi kesimpulan. Nah, di sini juga kita bisa lihat nilai interceptnya. Untuk nilai interceptnya itu 23,990939 untuk bagian koefisiennya, dan jumlah angkatan kerja koefisiennya itu negatif 0,264097. Nah, untuk standar errornya itu bagian intercept yaitu 2,6571 dan untuk jumlah angkatan kerja standar errornya itu 0,0355. Nah, berdasarkan hasil regresi linear sederhana itu dapat disimpulkan bahwa regresi linear sederhana itu memiliki hubungan yang kuat antara variabel jumlah angkatan kerja dengan tingkat pengangguran, itu memiliki hubungan yang kuat dan mampu menjelaskan sebagian besar variasi datanya, serta memiliki tingkat kesalahan prediksinya itu relatif kecil. Nah, di sini untuk mengetahui fenomena sebuah variabel itu dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel lain, kita bisa menggunakan metode regresi linear berganda. Jadi, regresi linear berganda itu digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, untuk rumus linear bergandanya itu Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh datanya di Microsoft Excel. Kita langsung mengimplementasikannya. Nah, seperti cara tadi, kita ke data analisis, lalu pilih regression, lalu tekan OK. Kita input Y range-nya itu. Nah, jadi kan Y-nya itu yang ini. Kita pilih. Lalu untuk S range-nya itu yang ini. Yang dua ini kita pilih jumlah angkatan kerja dan IPM.
output range-nya kita pilih di, misalnya saya masukkan di sini, lalu kita tekan OK. Oke, di sini hasilnya sudah keluar. Kasih besar dulu. Nah, di sini bisa dilihat di bagian regression statistiknya. Jadi di bagian multiple R-nya itu hasilnya itu 0,8184. Artinya itu menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat itu sangat kuat. Lalu di R-square-nya itu 0,6698, itu menunjukkan seberapa besar variasi variabel terikat itu dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Nah, lalu untuk R-square-nya itu bernilai 0,64788927. Nah, artinya itu model itu masih mampu menjelaskan sekitar 64,79% variasi variabel terikat, sehingga model regresinya itu tergolong cukup baik. Nah, lalu di standar errornya, untuk standar errornya itu 1,4075, yang itu menandakan rata-rata kesalahan prediksi model itu sekitar 1,41 yang menunjukkan tingkat kesalahannya itu relatif kecil. Nah, untuk observationnya itu 33, jadi 33 ini jumlah datanya itu ada berjumlah 33. Nah, di sini kan jadi untuk variabel S-nya itu kan jumlah angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia. Pada regresi linear sederhana tadi saya hanya menggunakan jumlah angkatan kerja. Selanjutnya di sini saya menambahkan indeks pembangunan manusia. Nah, lalu di sini kita bisa lihat juga intercept-nya. Jadi itu untuk intercept-nya itu 14,63. Lalu untuk jumlah angkatan kerja itu koefisiennya itu negatif 0,2410, dan untuk indeks pembangunan manusia itu 0,10475. Oke, langsung selanjutnya kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu kontribusi statistika pada bidang inventory. Jadi yang pertama itu membantu peramalan permintaan barang. Jadi statistik itu digunakan untuk memprediksi jumlah permintaan barang di masa depan berdasarkan data penjualan sebelumnya. Nah, dengan metode statistik seperti rata-rata atau mean, trend, regresi, dan time series, perusahaan dapat memperkirakan berapa banyak barang yang harus disiapkan, kedua kapan waktu permintaan meningkat atau menurun. Nah, manfaatnya itu menghindari kehabisan stok dan penumpukan barang. Lalu yang kedua, menentukan jumlah stok yang optimal. Statistika membantu menentukan jumlah stok yang paling efisien agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, dengan menghitung rata-rata permintaan, variasi permintaan atau simpanan baku, perusahaan dapat menetapkan stok minimum dan stok maksimum. Nah, manfaatnya itu biaya penyimpanan menjadi lebih terkendali. Lalu yang ketiga itu menentukan safety stock atau stok pengaman. Safety stock adalah stok cadangan untuk mengantisipasi
mengantisipasi ketidakpastian permintaan atau keterlambatan pengiriman. Jadi statistika itu digunakan untuk mengukur fluktuasi permintaan, yang kedua mengukur ketidakpastian lead time. Nah, manfaatnya itu mencegah kekosongan barang saat permintaan tiba-tiba meningkat. Nah, lalu yang keempat, menentukan waktu pemesanan kembali atau reorder point. Nah, statistika ini dapat menentukan kapan perusahaan itu harus melakukan pemesanan ulang dengan menggunakan data. Jadi, dengan menggunakan data rata-rata penjualan harian dan waktu tunggu pengiriman atau lead time. Nah, sehingga perusahaan bisa tahu kapan stok harus dipesan kembali. Lalu yang kelima itu mengoptimalkan biaya inventory. Jadi statistika itu berkontribusi dalam menghitung biaya pemesanan, menghitung biaya penyimpanan, dan menentukan jumlah pemesanan ekonomis. Nah, manfaatnya itu biaya total inventory itu dapat ditekankan seminimal mungkin. Lalu yang keenam, membantu pengambilan keputusan. Statistika menyajikan data inventory dalam bentuk tabel, grafik, dan laporan, sehingga manajemen dapat mengevaluasi kinerja stok, membuat keputusan berbasis data. Nah, manfaatnya itu ini, keputusan lebih akurat dan tidak berdasarkan perkiraan semata. Lalu yang ketujuh, mengurangi risiko dan ketidakpastian. Dengan analisis statistika, perusahaan dapat mengantisipasi fluktuasi permintaan. Yang kedua, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok. Lalu yang ketiga, mengelola inventory secara lebih terencana. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.